Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita akan menduduki puasa yang akhir di akhir-akhir bulan Ramadan ini, ya mungkin kita akan melaksanakan hari raya Idul Fitri mungkin kurang 2 hari lagi atau 1 hari lagi menunggu dari sidang isbat nanti malam. Kali ini kami akan bikin tema tentang silaturahmi, yang mana kemarin kami telah membahas tentang Idul Fitri, kemudian kami kaitkan dengan puasa Ramadan. Dengan demikian, saat ini kami akan membahas tentang Idul Fitri dan kaitannya dengan silaturahmi. Jadi ketika kita sudah melaksanakan puasa yang kemarin kami bahas, puasa dengan kewajiban-kewajiban kita yang kita laksanakan di bulan Ramadan, kemudian dengan amalan-amalan sunnah. Setelah itu kita menggembleng dengan hawa nafsu kita dengan puasa itu, kemudian supaya dosa-dosa kita di bulan Ramadan kemarin gugur, kemudian kita menjadi orang yang bersih hati kita seperti bayi yang baru lahir, karena dosa-dosa kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, ketika hari raya Idul Fitri, tentunya kita akan mendapatkan momen yang sangat besar sekali, yaitu ketika kita saling berkunjung kepada tetangga-tetangga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin kita melakukan suatu kesalahan atau kejahatan atau dosa kepada mereka semua. Dengan suasana Idul Fitri kita yang sudah dibersihkan hati kita dengan berpuasa di bulan Ramadan dan amalan-amalannya itu, maka kita dengan silaturahmi ke tempat-tempat orang-orang yang mungkin kita berbuat salah, baik yang disengaja atau tidak sengaja, merupakan kesempatan yang sangat baik untuk kita memohon ampun, saling memaafkan di bulan Idul Fitri ini. Jadi silaturahmi ini adalah dari kata silatu dan rohim. Jadi silatu itu menyambung, rohmi kasih sayang. Jadi kita menyambung kasih sayang dengan sesama manusia. Ketika kita melakukan suatu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita melaksanakan kejahatan atau dosa atau kemaksiatan, kita tidak memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdosa. Setelah kita memohon ampun kepada Allah, tentunya kita akan dimaafkan. Tetapi ketika kita berbuat dosa kepada sesama manusia, maka kita harus saling memaafkan secara langsung, memohon maaf kepada yang bersangkutan. Ini adalah antar manusia. Oleh karena itu, kesempatan Idul Fitri ini yang pertama, kita ketika setelah sholat Id, biasanya kita selalu bermaaf-maafan kepada tetangga atau kepada saudara atau kepada siapapun, tetapi yang lebih kita utamakan adalah kita memohon ampunan kepada kedua orang tua. Mungkin kita ada melakukan suatu kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja, tentunya itu tidak pernah kita merasa. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak yang telah dilahirkan oleh kedua orang tua, jangan sampai kita itu menjadi orang yang durhaka, orang yang senantiasa
membuat suatu dosa sehingga menjadikan hidup kita semakin sengsara di dunia dan di akhirat nanti. Oleh karena itu, yang pertama kali ketika sesudah Idul Fitri kita memohon ampun dulu kepada memohon maaf kepada kedua orang tua. Kita harus benar-benar tulus dengan hati yang ikhlas, dengan harapan kita ke depannya menjadikan hidup kita menjadi hidup yang senantiasa mendapat berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ridho Allah adalah ridho orang tua, murka Allah, murka orang tua. Ya, ini harus kita sadari bahwasanya kita sebagai anak atau sebagai orang tua harus benar-benar tulus ikhlas untuk saling memaafkan, kemudian dengan harapan kedepannya adalah mendapatkan pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesuksesan dunia dan di akhirat. Kemudian tidak lupa kita masih mempunyai saudara-saudara kita, mungkin kita mempunyai paman atau Pak D atau Pak Le atau saudara-saudara itu merupakan pengganti kedua orang tua kita. Maka kita juga harus memaafkan, saling silaturahmi kepada mereka. Mereka adalah pengganti orang tua kita ketika orang tua kita sudah meninggal. Mereka adalah menjadi pengganti orang tua kita yang harus kita hormati, kita saling menyambung. Karena berbakti kepada kedua orang tua ini adalah juga menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang pernah baik kepada kedua orang tua kita, khususnya kepada saudara-saudara bapak ibu kita, kemudian juga kepada tetangga kiri kanan kita. Tentunya kita bermasyarakat yang jelas, kita interaksi bermasyarakat dalam suatu lingkungan itu pasti ada sesuatu perkataan atau perbuatan kita yang sengaja atau tidak sengaja tentu akan bisa saja melukai hati tetangga kita, tetapi kita itu tidak pernah merasa bahwasanya kita mungkin melakukan suatu kesalahan itu, tetapi kita tidak menyadari karena minim ilmu atau kita itu tidak mengerti etika atau sopan santun sehingga kita melakukan suatu kesalahan-kesalahan yang tidak kita sengaja atau yang kita sengaja. Oleh karena itu di bulan Syawal, khususnya 1 Syawal besok yang insya Allah jatuh pada hari Jumat, kalau tidak Jumat juga hari Sabtu itu, maka kita ambil kesempatan sebaik-baiknya untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kita saling bermaaf-maafan kepada tetangga, kepada saudara-saudara kita, lebih-lebih kepada kedua orang tua. Jadi dalam uraian kami tadi melingkupi yang pertama adalah kepada kedua orang tua kita, atau kepada mertua kita, atau kepada bibi, saudara bapak, saudara ibu, saudara istri, suami, atau saudara dari kita semua, kerabat kita, juga kepada tetangga-tetangga kita. Dengan demikian kita berharap setelah Idul Fitri kita benar-benar kita bersih dari dosa, dan semoga kita bisa menjaga di kemudian hari untuk menjaga sikap, perilaku, ucapan, perbuatan kita, menjadikan orang-orang yang senantiasa berakhlakul karimah, berakhlak yang baik. Semoga di 1 Syawal Idul Fitri ini benar-benar menjadikan kita menjadi yang lebih baik, yang menjadi kemenangan kita bersama, yaitu kemenangan yang pertama, kita sudah mengekang hawa nafsu kita di bulan Ramadan, kemudian kita di bulan Syawal dan di bulan-bulan ke depan kita harus mempertahankan amalan-amalan di bulan Ramadan yang sunnah atau yang wajib itu, untuk menjadikan kita senantiasa memperbaiki istiqomah dalam kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi silaturahmi atau silaturahim ini
banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, silaturahmi ini tentunya akan mempererat tali persaudaraan kita sesama saudara kita, sesama tetangga kita, atau bersama masyarakat yang pernah kita berkumpul atau bermasyarakat di situ. Oleh karena itu, menjalin hubungan ini tentunya dikatakan mudah ya mudah, dikatakan sulit juga sulit, karena kadang kita itu tidak merasa bahwasanya ketika kita bermasyarakat, kita itu tidak sengaja melakukan suatu kesalahan atau perbuatan yang menyebabkan saudara kita atau tetangga kita sakit karena perilaku kita atau ucapan kita. Nah, semua itu kadang kita itu kadang bercanda, tetapi candaan kita kadang melampaui batas, atau mungkin secara tidak sengaja kita merasa tidak menyakiti, tetapi orang yang kita ajak bicara ternyata tersakiti. Oleh karena itu, jangan pernah kita menyombongkan diri kita di bulan yang penuh dengan ampunan silaturahmi di 1 Syawal ini, atau di bulan Syawal ini, kesempatan kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita kepada sesama. Nah, mari kita sama-sama saling bersilaturahmi kepada tetangga kita, kiri kanan kita, atau kepada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang jauh maupun yang dekat, dengan harapan selalu terjalin hubungan silaturahmi persaudaraan kita sehingga semakin baik. Insya Allah, Allah akan memberkahi kita dengan rizki yang luas, diberi umur yang panjang, umur yang barokah, manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Kemudian dengan silaturahmi tentu kita akan mendapatkan persaudaraan yang lebih banyak lagi. Dengan demikian, kalau kita bersilaturahmi mempunyai saudara yang banyak dengan kasih sayang yang penuh, insya Allah kesulitan-kesulitan kita akan mudah teratasi karena kepedulian saudara-saudara kita yang senantiasa menyambung silaturahmi itu tadi. Jadi dalam silaturahmi itu sebenarnya adalah benar-benar putus. Ketika menjalin silaturahmi berarti ada sesuatu yang putus kemudian kita menyambung. Jadi bukan arti silaturahim itu ketika kita sudah baik-baik saja kemudian ya itu juga memperkuat persaudaraan, tetapi arti sebenarnya adalah ketika kita ada masalah dengan saudara kita, ada dengan tetangga kita, kemudian kita memohon maaf, saling memaafkan, nah itu kemudian sambung, nah itu namanya silaturahim. Itu arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita jangan pernah saling menyakiti dengan perkataan perbuatan kita kepada tetangga atau kepada saudara-saudara kita. Semoga kita senantiasa dalam hidup di dunia ini benar-benar saling menimbulkan sifat kasih sayang, sifat cinta, sehingga ketika kita berada di dunia ini benar-benar saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Oleh karena itu, kita dalam suasana Idul Fitri nanti harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang benar-benar dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan kita yang selalu menyombongkan diri, merasa diri kita adalah orang yang tidak punya dosa, bersih dari dosa, merasa kita menjadi orang yang kaya, atau kita merasa menjadi orang yang lebih ganteng, lebih cantik, ya semua itu harus kita tinggalkan demi kasih sayang atau cinta atau menyambung silaturahmi kita di bulan Syawal Idul Fitri nanti. Kemudian ketika ada seseorang yang bersilaturahmi kepada kita, maka ada amalan, yaitu orang itu ketika tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Tetapi ketika ada seorang saudara kita atau tetangga kita kemudian bersilaturahmi kepada kita, berkunjung ke rumah kita, maka hendaknya kita cepat-cepat menyajikan hidangan untuk orang yang
bertamu atau silaturahmi kepada kita. Itu merupakan anjuran bahwasanya sifat tergesa-gesa itu diperbolehkan, khususnya juga ketika ada tamu cepat-cepat diberi hidangan, walaupun hidangan itu seadanya, semampu kita. Jangan kita bermewah-mewahan kemudian kita meninggalkan suatu kemudaratan, kesusahan kita di akhirnya. Oleh karena itu, ketika ada seorang tamu, kita minimal kita menjaga ucapan kita, perbuatan kita, jangan sampai menyakiti orang-orang yang sudah bersilaturahmi guna menyambung persaudaraan kepada kita. Yaitu adalah manfaat dari ketika orang bersilaturahmi. Jadi ketika orang bersilaturahmi itu manfaatnya ya tentunya kita akan mendapatkan penghormatan dari tuan rumah. Kemudian ketika pulang seseorang yang sudah bertamu atau silaturahmi kepada kita, ketika pulang maka dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan pulangnya tamu kita. Oleh karena itu, kita itu tidak pernah akan rugi ketika ada saudara-saudara kita atau kerabat kita atau sahabat kita ketika bersilaturahmi. Tentunya suatu saat kita ketika di dalam suatu perjalanan yang jauh, mungkin kita mempunyai saudara yang pernah berkunjung ke rumah kita, kita bisa ganti bersilaturahmi untuk berkunjung kepada saudara-saudara kita, sekedar untuk beristirahat atau juga menyambung silaturahmi yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, dalam Islam itu silaturahmi ini benar-benar dianjurkan supaya kita senantiasa memberikan kasih sayang kepada saudara-saudara kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Oleh karena itu, kita jangan sampai menjadi orang yang senantiasa merepotkan orang lain, tetapi kita seharusnya berusaha untuk menjadi orang yang suka menolong atau berbuat baik kepada sesama. Jangan sampai kita itu menyusahkan orang lain atau membuat orang lain sakit hati. Oleh karena itu, di Idul Fitri nanti menjalin silaturahmi ini harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai kita itu melewatkan di antara salah satu tetangga kita atau saudara-saudara kita yang mana mereka mungkin lebih tidak punya alias fakir atau miskin, kemudian kita lewati. Itu jangan sampai kita melewatkan itu, karena itu semua adalah merupakan suatu kebaikan-kebaikan yang mana Rasulullah sendiri ketika berada mendapatkan undangan atau kepada orang yang fakir, yang miskin, maka malah lebih mendahului menghormati orang-orang fakir miskin supaya mereka itu tidak merasa kecil atau merasa rendah atau merasa minder kepada saudara-saudara kita yang lebih kaya. Jadi kadang memang di masyarakat itu kebanyakan itu mempunyai perilaku ketika ada mungkin tetangga atau saudara kita yang tidak punya, fakir atau miskin, mereka cenderung lebih acuh, tidak peduli, tidak ada kepedulian kepada mereka, padahal mereka itu adalah orang-orang yang harus senantiasa kita kasih sayangi, karena mereka begitu kuatnya untuk menjaga hati mereka untuk qanaah, nerimo ing pandum dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kesimpulan tentang silaturahmi ini. Kemudian setelah kita Idul Fitri nanti, kita harus benar-benar menjaga diri kita, jangan sampai kita menumpuk-numpuk dosa lagi, tetapi kita harus menjaga, mempertahankan minimal untuk amalan-amalan yang telah kita lakukan. Jadi
Tujuan silaturahmi ini yang pertama adalah mempererat persaudaraan, hubungan sesama manusia, kemudian kita saling membantu menolong kepada saudara-saudara kita dengan menjalin silaturahmi itu, sehingga kita punya kepedulian kepada saudara-saudara kita. Kemudian dengan silaturahim kadang kita itu dengan beberapa cara untuk menyambung silaturahmi, kadang dengan acara pernikahan, kemudian dengan ada acara, kalau di Jawa ini biasanya ada megengan atau acara-acara yang senantiasa menjadi adat istiadat atau kebiasaan menjadi lingkungan sekitar untuk saling berbagi, saling menolong, saling memberi makanan, itu semua guna untuk menyambung silaturahmi, termasuk manfaat diantaranya itu. Kemudian kita juga dengan menyambung silaturahmi itu juga kadang kita juga melakukan suatu kegiatan keagamaan yang baik. Mungkin bisa dengan acara tahlilan, kemudian juga dengan acara sholawatan. Semua itu juga menyambung, memupuk persaudaraan kita sesama manusia. Ini termasuk di luar lingkungan ketika mungkin di luar Idul Fitri, di kegiatan-kegiatan hari-hari biasanya untuk menyambung silaturahmi itu juga dengan cara-cara seperti itu. Kemudian juga kadang ada namanya khatmil Quran, acara-acara yang bersifatnya itu keagamaan tetapi mereka saling bertemu, bertatap muka, semua itu guna menyambung persaudaraan, persatuan di antara sesama umat Islam. Jadi itu manfaatnya, kita dengan saling bertemu, saling bersilaturahmi, kita mengetahui keadaan saudara-saudara kita, mana yang membutuhkan pertolongan, mungkin kita bisa menolong walaupun dengan nasihat atau dengan tenaga, atau lebih-lebih dengan bersedekah kepada saudara-saudara kita. Semua itu karena kita mempunyai hubungan persaudaraan, saling menjaga persaudaraan silaturahim itu tadi. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan, menjaga silaturahim ini mulai dari anak cucu keturunan kita, jangan sampai pernah putus untuk silaturahim ini. Ini merupakan anjuran dari Rasulullah Muhammad SAW. Juga di dalam Al-Quran pun juga banyak diterangkan tentang menyambung persaudaraan atau silaturahim ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jangan lupa nanti di Idul Fitri kita benar-benar memanfaatkan suasana Idul Fitri ini untuk saling bermaaf-maafan kita. Yang pertama tadi saya sampaikan, yaitu kepada kedua orang tua, kemudian kepada saudara-saudara kita yang dekat, kemudian tetangga-tetangga kita. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu membuka hati kita untuk saling memaafkan kepada saudara-saudara kita yang mempunyai kesalahan, baik disengaja atau yang tidak disengaja. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu selamat di dunia dan di akhirat. Akhirnya kami sebelum akhiri, ketik Imam Ubaid, ketik dalam YouTube kami Imam Ubaid, like and subscribe. Semoga kita senantiasa di bulan Syawal, khususnya 1 Syawal Idul Fitri ini, benar-benar kita kembali menjadi orang-orang yang bersih dari dosa-dosa kita, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ke depan dalam beribadah bisa khusyuk dengan penuh yakin bahwasanya kita semoga senantiasa dijumpakan dengan Ramadan di tahun depan, diberi umur yang panjang, umur yang barokah, kita diberi sehat keimanan kita, sehat Islam kita,
diberi kekuatan, ketetapan iman Islam kita, diberi sehat lahir, sehat batin, kemudian kita juga diberi umur yang panjang, umur yang barokah fiddin wa dunyal akhirah. Semoga kita diberi rezeki yang luas, yang barokah manfaat fiddin wa dunyal akhirah untuk ibadah haji dan umrah ke Makkahul Karamah wal Madinatul Munawwarah, dan juga untuk ibadah yang lainnya, dan semoga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh-solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita nanti semua bisa berkumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama anak cucu keturunan kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, juga sahabat-sahabat kita yang telah saling menjalin persaudaraan kepada kita semua. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami undur diri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.